Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, bab dampak buruk maksiat dan dosa. Qala al-muallif, berkatalah penulis kitab ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa nafa'anallahu bihi wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid darain. Wa minha, dan di antara dampak dosa dan maksiat, wa huwa min akhwafiha 'alal abd, dan ini merupakan sesuatu yang paling ditakutkan menimpa seorang hamba. Annaha, bahwasannya maksiat atau dosa itu tud'iful qalba, melemahkan hati, an iradatihi, dari kemauannya, dari keinginannya. Fataqwa iradatul maksiyah, maka menguatlah keinginan untuk melakukan maksiat. Wa tad'ufu iradatut taubati, dan lemahlah iradah, keinginan untuk bertaubat. Syai'an fa syai'an, melemah sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ila, sampai an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai tansalikha, hilang, min, dari qalbihi, hatinya, iradatu taubah, keinginan taubat, bil kulliyah, secara total. Ya subhanallah, betapa ini sangat menakutkan, karena taubat adalah solusi, ya, bagi orang-orang yang terlanjur jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Sehingga dengan taubat itu, maka dosa dan maksiat yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, At-taibu minadz dzanbi kama la dzanbalah, orang yang bertaubat dari suatu dosa itu seperti tidak pernah melakukan dosa. Nah, sedangkan keadaan ini, keinginan untuk bertaubat itu sedikit demi sedikit mengecil sampai kemudian menghilang dari hatinya. Hal itu tidak lain dan tidak bukan, sebabnya adalah keinginan maksiatnya sudah terlalu kuat, sudah sangat mendominasi, sehingga menggeser yang namanya keinginan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah, kalau mati nisfuhu, separuh hatinya, lama, niscaya tidaklah, taba, bertaubat, ilallahi, kepada Allah. Jadi kalau pun tidak seluruhnya, yaitu hanya separuh saja, hatinya itu mati karena keinginan maksiat, separuhnya ada keinginan bertaubat. Jadi separuh ingin maksiat, separuhnya ingin bertaubat. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabina bil lisan bi syai'in katsir,
fa maka ya'ti dia datang minal istighfar dari istighfar, maksudnya adalah melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah, wa taubati dan melakukan taubat, tetapi al-kadzabin, taubatnya orang-orang pendusta. Yaitu apa? Bil lisan. Jadi ya'ti minal istighfar wa taubatil kadzibina bil lisan. Dia datang dengan istighfar dan taubat itu hanya di lisan saja. Bisyai'in katsir, dengan sesuatu yang banyak. Maksudnya ya, dia hanya banyak melakukan istighfar dan taubat sebatas lisannya saja, hatinya tidak. Kita lanjut. Wa qalbuhu, dan hatinya ma'kudun, terikat bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Musirrun 'alaiha, musirrun, terus menerus, continue, 'alaiha, di atas maksiat. Azama 'ala muwaqa'atiha, dia berazam untuk melakukannya lagi. Mata amkanathu, kapan dia mungkin untuk melakukannya. Nah, azam, tekad, yang seharusnya ya, orang yang bertaubat itu tekadnya adalah meninggalkan kemaksiatan, tidak ingin lagi terjatuh dalam hal yang sama di dalam hatinya. Perkara kemudian dia jatuh lagi ke dalam maksiat yang sama, ya sepakat para ulama, taubatnya tetap diterima. Taubat yang sebelumnya tetap diterima, dan kalau jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama, dia wajib memperbarui taubatnya lagi, menyesal lagi, bertekad lagi, istighfar dengan istighfar yang jujur, bukan istighfarnya orang-orang yang kadzabin, pendusta. Ya. Nah, di sini pentingnya kita untuk istighfar dan taubat itu tidak hanya sekedar di lisan, tetapi dibarengi dengan hati yang ada rasa penyesalan, menyesal telah melakukan suatu dosa dan maksiat. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan itu, lalu bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Dan semua itu harus dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan meninggalkan maksiat itu karena orang, karena citra, karena kesan manusia. Dan dilakukan sebelum yaitu wafat, sebelum ajal mendekat, karena itu sudah terlambat. Dan juga sebelum matahari terbit dari barat, karena sudah kiamat, pintu taubat sudah tertutup. Wa hadha min a'zamil amradi wa aqrabiha ilal halak. Dan ini adalah sebesar-besarnya dari segala penyakit dan yang paling dekat untuk sampai kepada kehancuran. Jadi penyakit ini kalau dikumpulkan atau dibandingkan dengan dampak dan efek samping dari dosa dan maksiat dari sebelum-sebelumnya, maka inilah yang paling berat sebetulnya. Akibat yang paling paling berat, resikonya paling besar, ya, sehingga membuat seseorang tertutup jalannya menuju taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan bimbingannya. Nah, dan kita berusaha untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, yakni ya Tawwab, tub alaina, atau tub alayya,
wahai yang maha menerima taubat, maka tub alaina. Maksud dari tub alaina di sini adalah berikan kami taufik untuk bisa bertobat kepadamu dan taubat itu diterima. Ya, barakallahu li wa lakum. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Wa minha, dan di antaranya, di antara dampak dosa dan maksiat adalah annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha, bahwasannya dia yansalihu, hilang minal qalbi, dari hati, apa? Istiqbahuha. Istiqbah itu diambil dari kata qabih, yaitu menganggap buruk dosa dan maksiat. Jadi bahwasannya dampaknya adalah membuat hati itu hilang dari memandang buruk, memandang jelek apa dosa dan maksiat. Kalau gitu kebalikannya apa? Ya, memandang indah, memandang enak dosa dan maksiat. Taib. Fatasira lahu adatan, maka menjadilah baginya itu, yaitu maksiat dan dosa, sebagai adat kebiasaan. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu, maka tidaklah dia menganggap buruk min nafsihi, terhadap dirinya, apa? Pandangan manusia kepadanya. Wala kalamahum fihi, dan tidak pula mempedulikan omongan manusia kepadanya. Jadi tidak peduli lagi mau manusia mandang apa dia, mau ngomong apa, dia tetap melakukan kemaksiatan. Ibarat urat malunya sudah putus, dan ini luar biasa. Sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, jadi malu itu penting karena bisa menghalangi seseorang dari yaitu perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Nah, kalau urat malu sudah yaitu putus, maka ya subhanallah, betapa mudahnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga ya batas minimal seseorang untuk tidak melakukan maksiat karena malu, ya, itu sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Sebagaimana yang kita perhatikan di akhir-akhir ini, ya, kita sangat sayangkan betapa kaum muslimin, khususnya muslimah, sudah tergadaikan rasa malunya dengan satu aplikasi yang remeh, super ya, sampah, yaitu adalah TikTok. Hanya dengan ingin viral, dia gadaikan moral, yang moral merupakan harta yang tidak bisa disamakan dengan uang emas sekalipun. Karena itu sesuatu yang terhormat sekali, yang akan dibawa sampai mati, moral, akhlak. Nah, itu digadaikan begitu saja dengan aplikasi murahan karena ingin viral. Nah, ini sebuah nyata apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, seolah-olah beliau ya bicara ya di masa kita sekarang. Nah,
Nah, inilah ilmu agama ya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa relevan dengan semua zaman. Jadi nggak ada ceritanya, oh agama, kalau orang belajar agama itu terbelakang, kolot, terbelakang, dan seterusnya. Salah. Justru ya, inilah agama Allah yang kebaikannya, kebermanfaatannya itu abadi, tidak mengenal zaman, tidak lekang oleh waktu. Adapun apa yang dibuat manusia itu terbatas oleh waktu. Laptop ada zamannya, harus update setiap zaman beda. Mulai dari apa dulu namanya, Pentium berapa sampai sekarang terus berubah menyesuaikan zaman. Iya. Begitupun hukum-hukum manusia juga kadangkala kita mendapati ada revisi dan seterusnya. Kita lanjutkan, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha 'inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahattuk wa tamamu ladzah hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah. Dan ini bagi arbab, yaitu pentolan-pentolan al-fusuq, ahli fasik, ahli berbuat kejahatan, kemaksiatan, adalah ghayah, puncaknya tahattuk, yaitu pelepasan, yakni lepas dari lepas kendali atau lepas dari agama, lepas dari norma. Wa tamamu ladzah, dan bagi mereka inilah kelezatan yang paling sempurna. Hatta, sehingga yaftakhira, berbanggalah, ahaduhum, salah seorang dari mereka, bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Ini sudah puncaknya, sampai ia itu bangga dengan kemaksiatan yang seharusnya apa? Malu ketahuan orang, malu didengar orang. Ini malah berkebalikan dari itu semuanya, berbangga dengan kemaksiatan. Wa yuhadditsu biha, dan dia menceritakan kemaksiatan itu, man lam ya'lam, kepada orang yang belum tahu, annahu amilaha, bahwasanya dia telah melakukan kemaksiatan itu. Fayaqul, maka dia berkata, ya fulan, amiltu kadza wa kadza, hei fulan, aku sudah melakukan ini dan itu. Ya subhanallah, na'udzu billahi min dzalik. Ngeri kan? Apakah kita menyaksikan di zaman sekarang? Luar biasa terjadi, apalagi ya difasilitasi dengan medsos, terekspos ya, apa yang dilakukan berupa kemaksiatan dia umbar di media sosial. Mengerikan, ikhwati fillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita lanjutkan. Wa hadha darb minan nas la yu'afun. Ini adalah permisalan sebagian manusia yang tidak dimaafkan, yaitu contoh orang yang tidak termaafkan oleh siapa? Allah tidak memaafkan model manusia semacam ini. Taib. Wa tasuddu alaihim tariqut taubati. Wa tasuddu alaihim tariqut taubati. Kemaksiatan itu
membuat tasuddu, menghalangi atau membuntu atas mereka jalan taubat. Sudah jauh dari harapan, ya, jauh dari harapan untuk bertaubat. Ya, model manusia semacam ini sudah tidak bisa diharapkan lagi apa? Bertaubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib, dan tertutuplah dari mereka pintu-pintu taubat secara keseluruhan. Ya subhanallah. Bagaimana kalau sudah pintu taubat tertutup? Bagaimana bisa mau masuk surga? Lawang pintunya menuju taubat sudah tertutup. Ya subhanallah. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku termaafkan, illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang menyatakan, yaitu menampakkan, membuka, membeberkan. Apa maksudnya? Nah, beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal ijhar, termasuk yang dikatakan ijhar. Ijhar itu dari kata jahr. Kalau kita pernah dengar istilah salat jahar dan dibaca jahar atau dibaca sir, maka jahar ini ya adalah ijhar, tampak, ya, kelihatan dan seterusnya. Terus an yasturallahu 'alal abad, yaitu Allah sudah menutup aib seorang hamba, menutup dosa seorang hamba, thumma yusbih, lalu hamba yang sudah ditutupi aibnya itu oleh Allah, yusbih, berada di pagi hari, yafdahu nafsah, membeberkan aib dan dosanya sendiri. Wa yaqul, dan dia berkata, ya fulan, wahai fulan, amiltu yawma kadza wa kadza, aku melakukan pada hari ini adalah ini, kadza wa kadza, ini disebutkan semuanya, ya. Fayahtaka nafsahu, maka dia telah menelanjangi jiwanya, dirinya. Waqad bata yastaruhu rabbuh, padahal malam harinya sudah Allah tutup, yaitu untuknya kemaksiatan dan dosa. Maka penting khawatir fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, yaitu untuk hijrah meninggalkan kemaksiatan sebelumnya, ya sudah, tutup rapat-rapat. Jangan kemudian diumbar, apalagi diceritakan dengan bangga, tidak ada menyesal. Ini hati-hati, kadang kita lihat teman-teman yang hijrah kemudian diminta untuk cerita, ya, apa yang menjadi masa lalunya. Nah, kalau untuk menceritakan demi mendapatkan faidah, itu tidak masalah kan, ya. Tetapi kalau menceritakan dengan hati yang tidak ada malu, menyesal, bahkan misalkan, ya, wah dulu saya minum 7 botol mereknya ini dan itu, saya paling kuat lah di antara teman-teman saya, itu dia ceritakan tanpa rasa malu, itu dosa. Harusnya malu diceritakan, ya. Iya, beda. Kita sendiri mengeceknya bisa. Nada menceritakan kan karena malu dengan karena bangga, itu dua hal yang beda satu sama lain, kontras. Kalau malu dia menceritakannya ya dengan nada menyesal, ya malu-malu, dan dia tidak mendetailkan item-item maksiatnya, nggak cukup dia dia ceritakan secara umum untuk diambil, yaitu pelajarannya. Misalkan ada dia bermaksud untuk menceritakan hal itu adalah, ya, bagi teman-teman yang
merasa sulit meninggalkan kemaksiatan itu, ya, maka misalkan saya yang pernah terjerumus dalam hal itu, alhamdulillah bisa. Artinya tidak ada yang mustahil. Kalau teman-teman menganggap itu mustahil, alhamdulillah Allah membuat saya mudah untuk melakukannya, asal kita bersungguh-sungguh. Nah, jadi ya seperti itu, untuk terhindar dari yang namanya mujahirin, awas bukan muhajirin ya. Mujahirin jahar, orang-orang yang membanggakan dosa dan kemaksiatannya, yang itu resikonya berat, membuat dia tidak terampuni, tidak termaafkan apa yang sudah dia lakukan dari maksiat dan dosa. Hanya kepada Allah kita memohon taufik dan hidayahnya. Ya, hadza wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.